teman-teman, nama saya Rizka Purnamasari. Saya dari Prodi TKSJ. Kali ini saya akan membuat suatu video pembelajaran dengan tema yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 2. Video pembelajaran ini saya tujukan kepada kelas 3, lebih tepatnya dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kuharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2, dengan muatan terpadu yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran pada PPKN yaitu siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Siswa dapat memahami arti lambang atau simbol sila Pancasila dengan tepat setelah mendapatkan penjelasan dari guru. Bahasa Indonesia, setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Makhluk terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup atau makhluk biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan abiotik atau tak hidup terdiri dari tanah, air, udara. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Pertumbuhan dan perkembangan, 4. Berkembang biak, 5. Membutuhkan makanan dan minuman, dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Baik, yang pertama, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan itu bisa bergerak? Nah, perlu kita ketahui bahwa gerak makhluk hidup itu ada dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif itu tidak berpindah tempat, sedangkan gerak aktif itu berpindah tempat. Gerak manusia bergerak, berjalan dan berlari menggunakan kaki, sedangkan pada hewan seperti cacing dan ular bergerak menggunakan perut mereka. Pada ikan menggunakan sirip dan insang, pada hewan seperti itik, ayam, katak menggunakan kaki. Dan pada tumbuhan seperti putri malu, dia itu juga bergerak apabila mendapatkan sentuhan. Dan ayo kalian lakukan. Bagaimana jika hidung kalian tutup? Apa yang terjadi? Nah, pasti kalian tidak bisa bernafas kan? Ciri yang selanjutnya yaitu bernafas. Bernafas pada manusia itu bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan pada hewan seperti cacing ia bernafas menggunakan kulit. Kemudian pada hewan mamalia seperti kambing, sapi itu menggunakan paru-paru juga. Dan kemudian pada ikan bernafas menggunakan insangnya. Sedangkan pada tumbuhan terdapat 3, yaitu akar, yaitu serabut akar, kedua pada batang, yang ketiga yaitu pada permukaan daun atau stomata. Ciri berikutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pertumbuhan, apakah kalian dari lahir sampai kalian SD ini tubuhnya tetap sama? Tentu tidak kan? Nah, itu dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu identik dengan tinggi, sedangkan perkembangan identik dengan sikap atau hormon seseorang. Kemudian, bagaimana tahapan perkembangan pada manusia, hewan, tumbuhan, serta pada manusia? Tentu kalian belum tahu. Mari kita pelajari. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai dari mereka bayi, terus anak-anak, remaja awal, remaja tanggung, kemudian dewasa, dan tua. Sedangkan pada hewan itu bisa dari contohnya ayam, telur, embrio, anak ayam dewasa. Sedangkan pada tumbuhan yaitu biji, kecambah, dan tumbuhan dewasa. Berbicara mengenai ayam, nah, apakah kalian tahu ayam kan sering diperjualbelikan, kemudian juga sering disembelih untuk kita makan. Mengapa mereka bisa tetap ada?
Nah, itu dinamakan berkembang biak. Berkembang biak adalah proses untuk melanjutkan keturunannya. Jadi, berkembang biak dilakukan agar keturunannya tidak punah atau demikian. Berkembang biak pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan pada tumbuhan itu ada yang berkembang biakan secara alami dan buatan. Kalau alami itu biji seperti itu, terus tunas, terus pada buatan seperti mencangkok, stek dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan ada 3, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Nah, bertelur contohnya ayam, burung, itik, angsa, dan melahirkan contohnya sapi, kambing, kerbau. Terus yang bertelur dan melahirkan contohnya kuda laut. Apakah kita selaku manusia membutuhkan makanan? Bagaimana kalau kita tidak makan? Nah, manusia itu membutuhkan makanan. Hewan, tumbuhan itu juga membutuhkan makanan. Apa fungsi mereka makan? Mereka makan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat membutuhkan makanan. Apa kalian tahu sumber makanan dari makhluk hidup? Manusia, sumber makanannya bisa dari tumbuhan dan hewan seperti daging, terus tumbuhan sayur-sayuran. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu makanannya berasal dari air dan zat hara yang ada dalam tanah. Kemudian pada hewan itu ada yang memangsa tumbuhan dan ada juga yang memakan daging. Setiap makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap sesuatu berbeda-beda. Contohnya manusia, tadi sudah dicontohkan bahwasanya apabila kita keluar rumah, mata kita terkena sinar matahari secara langsung, maka respon mata kita adalah menutup. Terus kemudian apabila kita kakinya terjatuh suatu benda tajam, maka secara respon kaki kita akan bergeser ke daerah yang aman. Kemudian pada hewan seperti landak dan terenggiling, dia apabila mendapatkan suatu keadaan di mana ia tidak merasa aman atau suatu rangsangan, maka dia akan menggulungkan badannya. Terus apabila pada tumbuhan seperti tumbuhan putri malu, dia daunnya akan mengatup apabila daunnya mendapatkan sentuhan atau rangsangan. Semua makhluk hidup di muka bumi ini merupakan ciptaan Tuhan. Adanya keragaman serta perbedaan ciri-ciri juga merupakan kekuasaan dan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas perbedaan yang kita miliki, baik antar sesama manusia maupun dengan tumbuhan dan hewan. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengalaman Pancasila, sila pertama. Pancasila, sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang atau simbol sila pertama yaitu bintang. Bintang memiliki makna yaitu bangsa Indonesia yakin dan percaya bahwa adanya Tuhan, dan masyarakat Indonesia itu sangat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka bertakwa dan taat dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan adanya simbol atau lambang ini, masyarakat Indonesia juga perlu adanya saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi kali ini? Nah, untuk menambah pengetahuan serta wawasan kepada kalian, Ibu memberikan tugas untuk mengerjakan latihan soal. Latihan soal terdiri dari 4 soal. Kemudian kalian bisa mengerjakannya pada buku tulis kalian. Sekian dari Ibu Guru. Ibu Guru tutup. Mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu Rizka. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, Ibu Rizka minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.